Baik teman-teman, kali ini kita akan lanjutkan pembahasan soal-soal kisi-kisi ujian tengah semester ya. Sebelumnya kita udah bahas 5 soal. Nah, bagian kali ini juga kita akan membahas 5 soal berikutnya ya. Oke, soal yang pertama di sini ada soal tentang jarak ya. Jarak dua kota berjarak 120 km. Jika kedua kota digambar pada peta dengan skala 1:800.000, maka jarak kedua kota tersebut pada peta berapa senti? Nah, pertama kita ketahui bahwa skala itu rumusannya adalah jarak pada peta dibagi dengan jarak yang sesungguhnya. Nah, berikutnya yang harus diketahui juga itu tentang konversi ya, konversi satuan. 1 kilometer itu berapa sentimeter ya. Jadi 1 kilometer itu adalah 100.000 sentimeter. Oke, baru kita kerjakan soalnya. Di sini yang ditanya adalah jarak pada peta. Ya, jarak pada peta. Nah, dirumuskan adanya rumusnya skala sama dengan jarak peta dibagi jarak sesungguhnya. Kita ubah dulu rumusnya sedikit ya, agar sesuai dengan pertanyaannya. Maka jarak pada peta itu adalah skala ya, skala dikali dengan jarak sesungguhnya. Jarak sesungguhnya. Oke. Skalanya adalah 1:800.000 atau 1/800.000. Ya, dikali jarak sesungguhnya. Jarak sesungguhnya itu kan 120 km. 120 km. Jangan lupa ya, kita rubah dulu menjadi senti kilometernya. Jadinya 120 ya, kilometernya berarti jadinya ini 1 kilometer ini 100.000 ya, 100.000 cm ya. Oke, tinggal kita coret aja nolnya untuk mempermudah ya. Ini 3, ini 2, ini habis, berarti tinggal 120/8. Jadi 120 dibagi dengan 8 dapat berapa? Itu dapat 15 ya. 15 cm. Ya. Jadi jarak pada petanya itu nanti hanya 15 cm. Oke, soal berikutnya. Ini ada suatu barang dijual dengan harga 31.500 dan mendapat laba. Laba itu keuntungan ya, 5%. Harga beli barang tersebut berapa itu ya? Oke, sebelumnya kita ingat dulu rumusannya. Di sini rumus persen laba itu sama dengan laba dibagi dengan harga beli dikali dengan 100%. Sedangkan rumus labanya sendiri adalah harga jual dikurangi harga beli. Gitu ya. Ya, laba itu harga jual dikurangi harga beli gitu. Nah, untuk mengerjakan soal ini ya, kan ini persen laba itu sama dengan laba dibagi dengan harga beli. Ini harga beli ini di sini kita rubah sedikit ya. Jadi harga beli itu sama dengan berarti harga jual dikurangi laba. Ya, masukkan ke sini. Berarti ini harga jual dikurangi laba ya. Laba dikali dengan 100%. Oke, masukkan. Ini labanya 5%. 5% sama dengan
Ini kita singkat aja ya, L labanya. Harga jualnya itu 31.500 ya, dikurangi labanya L dikali dengan 100%. Ini persennya boleh dicoret kiri kanan, 5 juga boleh dicoret dengan 100, dapatnya 20. Sehingga kita dapat nih kali ke sini berarti 31.500 dikurangi L sama dengan nih L kali 20, jadi 20 L. Nah, L-nya pindah ke sebelah kanan sehingga di sebelah kiri tinggal 31.500 sama dengan ini 20 L ditambah L. 20 L tambah L itu adalah 21 L, 31.500. Sehingga L-nya adalah 31.500 dibagi dengan 21. Sehingga dapat labanya 1.500. Nah, sedangkan jangan lupa ya, pertanyaannya itu adalah harga beli. Nah, kita gunakan ini nih, rumus yang ini. Harga beli itu sama dengan harga jual dikurangi laba. Harga jualnya 31.500, labanya tadi 1.500. Sehingga harga belinya itu adalah 30.000 ya. Oke, berikutnya. Nah, di sini soalnya diketahui sudut KOL berpelurus dengan sudut LOM. Dan perbandingan KOL dengan LOM adalah 3:5. Maka besar KOL adalah berapa gitu ya. Nah, teman-teman harus tahu nih, yang dimaksud dengan sudut berpelurus itu adalah sudut yang kalau kita jumlahkan itu jadinya 180 derajat gitu ya. Nah, di sini kan KOL berpelurus dengan LOM, sehingga dapat kita tulis sudut KOL ditambah dengan sudut LOM itu sama dengan 180 derajat. Oke. Yang ditanya adalah KOL ya. Nah, di sini ada perbandingan nih, KOL banding dengan LOM sama dengan 3:5. Berarti sudut LOM-nya itu sama dengan 5/3 sudut KOL gitu ya. Nah, lalu ini kita substitusi ke yang kita dapat tadi ya. Sudut KOL ditambah dengan sudut LOM. LOM-nya adalah 5/3 sudut KOL sama dengan 180 derajat. Ini kan 1 ya ditambah 5/3. 1 itu bisa kita tulis 3/3 ya. KOL ditambah 5/3 KOL sama dengan 180. Ini kan sama-sama udah KOL ya, tinggal kita tambahin aja ya. Ini berarti dapatnya 8/3 sudut KOL 180 derajat, sehingga sudut KOL itu sama dengan 180 derajat dikali 3/8. Jadi 180 kita kali 3 lalu kita bagi dengan 8, maka hasilnya ini 67,5 derajat ya, itu hasilnya. Baik, soal berikutnya. Nah, di sini jika
sudut P dan sudut Q adalah pasangan sudut luar sepihak. Yang seperti apa luar sepihak itu? Luar sepihak itu, nah di sini kan ada 2 garis merah nih, ya. Yang luar itu, ya ini nih, ini luar namanya, ya, di luar. Ini juga luar nih, luar. Sedangkan ini dalam, gitu ya. Sebelah sini yang sebelah kanan juga ini sebelah sini luar, ini luar, ini dalam, gitu ya, dalam. Nah, bagaimana dengan luar sepihak? Nah, berarti ini kan yang sama-sama di luar. Jadi contohnya misalkan ini 8 dengan 1 gitu ya. Contoh misalkan untuk yang sebelah kiri. Atau yang sebelah kanan tuh 7 dengan 2, yaitu yang disebut dengan luar sepihak. Nah, luar sepihak ini kalau dijumlahkan, ya, kalau kita jumlahkan itu sama dengan 180 derajat atau sudut berpelurus, ya. Nah, sehingga sudut P ditambah sudut Q itu sama dengan 180 derajat, gitu ya. Sudut P ditambah sudut Q-nya udah ada 132 derajat sama dengan 180, sehingga sudut P-nya adalah 180 dikurangi 132 derajat. Ini kita dapat berarti 48 derajat, gitu ya. Cukup mudah ya. Oke, terakhir, soal yang terakhir. Diketahui besar sudut A 20 derajat, besar sudut B 35 dan sudut C 55. Pasangan sudut yang berkomplement. Nah, sudut komplement itu artinya sudut yang jika kita jumlahkan itu sama dengan 90 derajat. Ya. Sehingga nih sudut B udah kelihatan ya, langsung aja ya, ditambah dengan sudut C itu sama dengan 35 derajat ditambah 55 derajat, ini sama dengan 90 derajat. Jadi kalau ditanya siapa pasangan sudut yang berkomplement, yaitu sudut B dan sudut C. Oke. Cukup ya untuk kali ini pembahasan kisi-kisi PTS ujian tengah semester bagian kedua. Nanti insya Allah berikutnya kita akan masuk ke bagian ketiga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.